Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, teman-teman pasti penasaran dengan episode yang berikutnya. Oke, Mimin mau memberitahu teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, biar Mimin bisa lebih semangat lagi ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Rasa harap-harap cemas menderanya kala sang kekasih hati yang baru ia pacari mengabarkan bahwa dia yang tak lain adalah dia diperintah oleh kakak tirinya untuk mendampingi Zen pergi ke pesta. Zidan mengkonfirmasi pada Mark tentang permintaan Zen pada Gia. Apakah memang benar atau hanya akalan-akalan Zen? Dan Mark mengkonfirmasi bahwa Zen memang benar-benar butuh pendamping. Akhirnya Zidan pun mengizinkan kekasihnya Gia untuk pergi mendampingi kakak tirinya. Satu hal yang Zidan sadari kala berjauhan dengan Gia, kekasihnya, ia harus secepatnya melamar Gia dan mempersunting Gia menjadi istrinya. Setelah merencanakan untuk melamar Gia, Zidan dengan semangat menyelesaikan tugasnya. Ia berencana untuk pergi menyusul Gia ke Indonesia dan melamar Gia di Bali. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Zidan, sepertinya kau bahagia sekali, tanya Sonya. Saat Zidan pulang ke mansionnya, ia melihat wajah putranya berseri-seri. Sebelum Zidan membalas ucapan Sonya, Zidan maju dan langsung memeluk ibu tirinya. Hal yang hampir jarang sekali Zidan lakukan, karena selama ini dia jarang berada di Rusia. Dan itu semua karena kakak tirinya yang mengasingkannya. Zidan, kau kenapa nak? Tanya Sonya. Ia membalas pelukan sang anak tirinya. Ia tak pernah membeda-bedakan antara Zen dan Zidan. Bagi Sonya, Zen dan Zidan adalah putranya. Zidan melepaskan pelukannya dari Sonya. Ia memandang lekat wajah sang ibu dari semua duka yang ia terima selama hidupnya. Ia mensyukuri sesuatu. Ia bersyukur Sonya tak membencinya seperti ayah dan kakak tirinya. Padahal jika dipikir-pikir, seharusnya Sonya lah yang membencinya. Mom, jika aku melamar gadis dari kalangan biasa, apa Mommy akan mengizinkannya? Tanya Zidan. Sonya mengelus pipi Zidan, putranya. Senyum wanita parubaya itu terlihat teduh di mata Zidan. Dari kalangan manapun, jika menurutmu dia baik dan kau yakin padanya, Mommy takkan melarangmu, jawab Sonya. Memang siapa yang akan kau lamar? Apa Mommy mengenalnya? Atau dia karyawan di perusahaan kita? Tanya Sonya bertubi-tubi. Pasalnya, selama ini ia tak pernah melihat sang putra dekat dengan wanita. Iya, dia karyawan perusahaan kita, Mom. Dia sedang berada di Indonesia
dan menemani kakak di sana. Dan aku akan menyusulnya, kemudian melamarnya di sana. Ucap Zidan. Ia begitu antusias menceritakan rencananya pada sang ibu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zidan, Sonya terdiam. Bukankah yang sedang menemani Zen adalah Gia? Ucap Sonya dalam hatinya. Wanita yang sangat ia inginkan menjadi menantunya dan menjadi istri Zen. Kalau begitu, aku akan pergi ke kamarku dulu, Mam. Aku sudah makan malam di kantor, jadi tak usah menungguku. Pamit, Zidan. Ia mencium sekilas pipi sang ibu, kemudian kembali melangkah menuju kamarnya. Sedangkan Sonya masih diam mematung. Ia bahkan tak menyadari bahwa Zidan telah meninggalkannya dan pergi ke kamarnya. Tidak mungkin, lirih Sonya saat membayangkan bahwa wanita yang dimaksud Zidan kekasihnya adalah Gia. Bagaimana jika itu benar? Sonya tak bisa membayangkan jika itu benar. Maka akan ada pertumpahan darah antara Zain dan Zidan. Tidak mungkin. Pasti kekasih Zidan bukan Gia. Ya, pasti tidak mungkin, ucap Sonya lagi. Ia mencoba menenangkan diri dengan terus menepis pikiran buruknya. Iya, Mak. Dia pasti tahu sesuatu, lirih Sonya. Meskipun mencoba menyangkal, tetap saja ia takut. Prioritasnya saat ini bukan lagi memikirkan bagaimana caranya menjodohkan Zain dan Gia, tapi bagaimana jika Zidan benar berniat menikahi Gia yang dia kehendaki menjadi istri Zain. Ia tak mau ada pertumpahan darah antara kedua putranya. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Saya Mimin. Bye bye.